Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun berada. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Yamaha Pino yang bermasalah di bagian mesin. Jadi si motor ini datang dalam keadaan mati total. Posisi motornya didorong. Lalu saya cek di bagian busi, ternyata businya itu gosong atau basah juga ya teman-teman. Nah, kemudian saya bersihkan untuk bagian businya, dipasang, si motor alhamdulillah udah bisa hidup. Nah setelah itu saya cek ke bagian knalpot. Saya cek di bagian knalpot itu posisinya lengket ya. Jadi di bagian knalpot ini, di lubang knalpot ini posisinya lengket. Ini oli yang terbakar ya teman-teman. Jadi oli yang masuk ke bagian pembakaran. Nah makanya si motor ini kalau misalkan posisi mesin panas itu pasti ngebul, dikarenakan si knalpot ini basah atau lengket sama oli. Untuk kelanjutannya si motor ini kita turunkan bagian mesinnya ya teman-teman. Dan simak terus videonya, tonton sampai habis dan tahu di mana titik permasalahannya untuk si motor ini. Oke guys, kita lanjutkan ke proses pembongkaran atau pelepasan mesin dari bagian rangkanya. Dan untuk mesinnya sudah kita lepas ya teman-teman dari bagian rangkanya. Sekarang kita bongkar untuk bagian mesinnya. Untuk pembongkaran mesin kita buka dulu untuk bagian knalpotnya. Di sini menggunakan kunci 12 untuk bagian knalpot di motor Yamaha. Knalpot sudah terlepas, selanjutnya kita buka koper mesin menggunakan obeng ya. Untuk membuka koper mesin di sini menggunakan obeng. Jangan lupa ya, baut depan juga ada menggunakan obeng juga. Setelah terlepas lalu kita buka untuk bagian kopernya. Ini bisa lepas untuk kiri kanannya kopernya kalau sudah terlepas. Selanjutnya kita buka bagian tutup head menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Untuk membuka baut tutup head yang depan ini menggunakan kunci 10. Jika baut sudah terlepas kita pukul pelan-pelan ya. Selanjutnya kita buka baut sintrik menggunakan kunci 12. Jika kalian membuka baut ini tidak menggunakan impact, bisa kalian tahan di bagian magnet agar tidak berputar. Selanjutnya kita buka kunci L5, posisi di bagian pinggir ini menggunakan kunci L5 dan ada dua baut panjang di bagian pinggir ya. Selanjutnya kita buka baut tengah ya menggunakan kunci 12. Nah ini baut yang 4 ini pengunci semua blok mesin ya teman-teman. Jadi menggunakan kunci 12 di motor Yamaha Pino. Selanjutnya kita tarik atau bisa kita cungkil sedikit-sedikit ya untuk melepaskan si blok mesin ini. Ya teman-teman, untuk mesinnya udah kita turunkan ya. Sekarang lanjut ke bagian analisa di mana titik permasalahan si motor ini bisa lengket ke bagian knalpot ya atau ngebul. Nah biasanya kalau untuk di motor Yamaha kayak Pino, Mio J, Mio M3 itu untuk linernya ini menggunakan diasil ya. Jadi tidak bisa di oversize terkecuali kita ganti bos-bosan ini. Terkecuali kita ganti bos-bosan itu baru bisa kita oversize ya. Untuk si bagian pistonnya, jadi bisa menggunakan piston motor lain ya, bukan pakai yang originalnya kalau untuk oversize. Oke ya, untuk saat ini saya analisa dulu di mana titik permasalahannya. Nanti kalau sudah ketemu akan saya jabarkan. Oke, sekarang kita cek dulu untuk ukuran lubang boringnya ya teman-teman, karena saya lihat untuk pistonnya ini udah customan. Ini piston udah customan, entah menggunakan piston apa ya. Jadi kita ukur untuk bagian lubang boring. Nah untuk mengukurnya kebetulan alat saya rusak, apa namanya nih, kayak ini hancur.
patah. Jadi saya menggunakan meteran, bisa diperhatikan ya, kita perhatikan. Oke, di zoom biar lebih jelas. Sebentar, kita lihat untuk ukuran. Kalau standar Pino injeksi ya 110 itu sama dengan Mio GT ada di angka 50 mili. Kita ambil tengah dari baut ya, dari lubang baut. Nah, bisa dilihat ya untuk di bagian sini nih ada di angka 51 ya. Nah, lihat dari angka 10 itu ujungnya, terus ujung bagian sininya ada di angka 5 mili lewat 1. Nah, berarti untuk pistonnya ini ukuran oversize 100, tapi entah menggunakan apa. Dan untuk linernya juga ini nih udah bukan original ya, ini udah bos-bosan. Saya lihat untuk di bagian ring piston ada kelonggaran sedikit di sini ya. Dan terus selain dari bagian ring piston yang kita analisa, itu di bagian seal clamp juga seperti biasa ya. Untuk mengatasi motor ngebul, permasalahannya itu bukan cuma di bagian ring piston atau di bagian piston. Nah, bisa dilihat ya untuk pembakaran di sini berkerak. Itu bisa diakibatkan si seal clamp ini kering atau sudah aus ya. Jadi apabila kita mengatasi motor ngebul, selain ganti piston, ring piston, kita juga harus ganti bagian seal clamp ini biar nanti tidak bongkar 2 kali. Nah, untuk pistonnya udah kita lepas nih, bisa teman-teman lihat ya teman di sini. Untuk pistonnya kode partnya KWB oversize 100 ya. Untuk pistonnya udah menggunakan KWB dengan di custom dipotong di bagian belakang sini ya. Jadi untuk motor ini aslinya itu memang tidak bisa di quarter ya, selain terkecuali kita memasang bosan di menanam bos di bagian sini. Cuma untuk mengatasi hal seperti ini, misalkan ini motor masih standar, kita pengen mengatasi masalah seperti ini, misalkan itu tergantung teman-teman ya, balik lagi ke teman-teman mau dengan cara di bossing seperti ini terus menggunakan piston lain ya, atau mau membeli satu set. Bisa membeli dengan satu set karena untuk harganya memang tidak terlalu mahal ya untuk bagian lokal, karena untuk kualitas sama aja sih dengan kayak gini. Kalau misalkan kita beli lokal satu set terus kita pasang bossing seperti ini, itu kualitasnya mungkin sama aja, cuman beda di bagian ini doang. Tinggal balik lagi ke teman-teman mau bagaimana, tergantung dana teman-teman. Itu untuk di bagian boring. Oke, baik begitu ya teman-teman untuk di kesempatan kali ini. Jadi fix untuk si motor ini, untuk mengatasi motor ngebul, kita cek di bagian sini, terus di bagian seal clamp juga. Baik, mungkin cukup itu aja untuk di kesempatan kali ini. Biarpun sedikit, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.